لنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang sama-sama mengharapkan rahmat Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah kita memuji dan memuja Allah, wa syukru ala nikmatillah, dan kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah telah karuniakan kepada kita semua. Dan dari semua nikmat itu tentu yang wajib kita syukuri dan terus kita syukuri adalah nikmat sehat walafiat, dan nikmat bisa menjadikan sehat walafiat itu jalan ketaatan kita kepada Allah. Nikmat bisa ibadah, nikmat bisa bersilaturahim, nikmat masih bisa sholat dengan sempurna, nikmat masih bisa baca Al-Quran, nikmat masih bisa berjamaah dengan keluarga, nikmat bisa bersedekah, nikmat-nikmat ibadah lainnya. Dan ini adalah sebesar-besar nikmat yang Allah berikan tidak kepada seluruh hambanya, tetapi ila man yasha'u min ibadih, kepada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah saja. Dan kita senantiasa bersandar kepada Allah dalam segala hal. Oleh karena itu syiar seorang muslim di setiap awal aktivitas kehidupannya, ketika dia akan memulai setiap aktivitas, dia akan awali dengan hauqalah. Hauqalah itu sebuah kalimat ajaib yang apabila diucapkan oleh seorang hamba, dia akan mendapatkan banyak jaminan dari Allah. Yaitu mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwata illa billah. Dengan ini seorang tidak akan merasa takut dan khawatir secara berlebihan. Dengan kalimat ini seseorang juga tidak akan merasa kesendirian. Dengan kalimat ini seseorang akan lebih optimis. Karena dia tahu ada Allah yang menemani dirinya. Ada Allah yang membersamainya. Dia pasrahkan segala ketentuannya kepada Allah. Dia tahu ada zat yang maha segalanya. Maha melihat, maha mendengar, maha menjaga, maha melindungi, maha mengawasi, maha mengobati, maha menyembuhkan. Maha segala-galanya. Dia bertawakal kepada Al-Hayyul Qayyum alladzi la ya'khudhuhu sinatu wa la naum. Kita bersandar kepada zat yang maha hidup, maha berdiri, tidak pernah mengantuk apalagi tertidur. Ini disebut dengan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. La haula wala quwata illa billah. La haula artinya tidak ada daya untuk menolak keburukan, menolak sakit, menolak bahaya, menolak madarat, illa billah, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Wala quwata, sebaliknya, tidak ada kekuatan untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan kesehatan, untuk mendapatkan afiat, untuk mendapatkan maslahat, dan segala sesuatu yang baik bagi kita. Illa billah, kecuali juga hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan jumpanya kita kali ini pun ya menjadi salah satu jalan kita untuk semakin meningkatkan rasa kebersandaran diri kita kepada Allah. Apalagi ketika tadi sampaikan kita dihadapkan dengan Masya Allah ya, ujian dan musibah yang luar biasa, yang mungkin bagi sebagian orang bisa jadi sangat terganggu kejiwaannya, terganggu ketenangan hatinya, bisa jadi pikirannya luar biasa dahsyat ya, memikirkan hal-hal yang selama ini tidak difikirkan, kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Oleh karena itu, disinilah Allah ingin kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah, larilah kalian kepada Allah. Larilah kepada Allah. La malja'a wa la manja minka illa ilaika ya Allah. Karena tidak ada tempat berlari, tidak ada tempat berlindung, tidak ada tempat bernaung, tidak ada tempat untuk mencari keselamatan kecuali hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Ufawidu amri ilallah. Kita akan menyerahkan urusan kita hanya kepada Allah. Nah, maka mudah-mudahan ini menjadi sekali lagi jalan kita untuk betul-betul menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Jalla wa'ala.
eh, Bapak dan Ibu para dokter yang Masya Allah sehari-hari melayani masyarakat, yang bahkan juga mungkin meninggalkan urusan keluarganya, bahkan kadang harus menghadapi rasa kekhawatiran, ketakutan untuk menghadapi pasien dan sebagainya. Saya ingat. Teteh, tolong bawa dulu ini deh. Teh. Maaf, ada anak-anak nih, Masya Allah. Nah, maka pertama kami berdoa agar Bapak Ibu semua dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Ya, Bapak Ibu yang senantiasa berusaha untuk menjaga dan melindungi anak-anak negeri ini, semoga dengan itu jadi jalan Allah menjaga dan melindungi Bapak Ibu semua. Dan kita tidak akan pernah lepas daripada qada dan qadar Allah. Di sini kita ingin membangun rasa iman kita kepada qada dan qadar. Karena kata Nabi SAW, ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Kalau sesuatu itu sudah ditakdirkan menimpamu, maka tidak akan bisa beralih kepada yang lain. Tetapi sebaliknya, wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Tapi kalau Allah takdirkan tidak akan menimpa kita, selamanya tidak akan pernah menimpa kita. Jadi segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfuz. Kewajiban seorang mukmin, kewajiban seorang muslim adalah berikhtiar, meningkatkan ibadah dia kepada Allah, meningkatkan amalan dia kepada Allah, sekaligus berikhtiar untuk waspada, menjaga diri. Dan Islam sudah mengajarkan segala sesuatunya, dari hal yang terkecil. Hal paling kecil Islam sudah ajarkan bagaimana kita menjaga diri kita. Bagaimana Rasulullah mengatakan, apabila idza stayqada ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i qabla ay yaghsilahu. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka dia tidak boleh mengambil makanan, dia tidak boleh masukkan tangannya ke dalam wadah, ya, kecuali dia cuci tangannya dulu. Karena dia tidak tahu, fa innahu la yadri ayna batat yaduhu. Karena dia tidak tahu kemana tangannya, apakah tangannya kotor dan sebagainya. Kita diajarkan setiap harinya untuk berwudu. Wudu ada tadlik. Kita membersihkan bahkan sela-sela jari kita, kuku kita dibersihkan. Islam mengajarkan taharah, ya, kesucian. Jadi dari sisi itu Islam sudah betul-betul memberikan rambu-rambu bagaimana seorang mukmin menjaga kebersihannya, menjaga kesuciannya, menjaga taharahnya. Nah, tentu para dokter bisa sangat sejalan dalam perkara ini, ya, bisa betul-betul menjadikan pengetahuan selama ini dikombin dengan ajaran-ajaran Al-Quran sangat nyambung tentang menjaga kebersihan, menjaga kesucian. Nah, namun yang lebih wajib daripada itu adalah bagaimana hubungannya dengan aspek ruhiyah. Ya, aspek ruhiyah ini yang mungkin juga harus mendapatkan perhatian yang mungkin juga harusnya lebih besar. Karena tabib, seorang dokter, ya, yang tidak asing lagi dalam dunia kedokteran, dokter, seorang tabib Islam, tabib Muslim, ya, Ibnu Sina, ya, dia punya satu kalimat yang luar biasa terkait dengan penyakit dan kesembuhan. Ya, kata beliau, al-wahmu nisfudda, bahwa kekhawatiran, kegalauan, ketakutan yang berlebihan itu nisfudda, setengah daripada penyakit. Jadi walaupun kita sehat-sehat saja badan kita, tapi misalnya ada satu orang ya menakut-nakuti kita, maka timbul rasa takut atau menginformasikan kepada kita, kayaknya ibu sakit nih, kok ibu wajahnya pucat sih. Satu orang bilang begitu, maka itu akan berpengaruh kepada kejiwaannya. Datang orang kedua, berkata hal yang sama. Kayaknya kok ibu pucat pasi ini. Ibu lagi nggak sehat ya? Itu akan berpengaruh kepada kejiwaannya. Dia mulai berkurang, ya, imunnya. Orang ketiga datang mengatakan hal yang sama. Orang keempat mengatakan hal yang sama. Orang kelima mengatakan hal yang sama. Kira-kira sampai orang keberapa, sampai betul-betul si ibu tersebut atau orang tersebut bisa langsung tiba-tiba drop. Itu namanya al-wahm. Maka kata Nabi, yu'jibunil fa'l. Yang
harus selalu ada dalam lisan kita, lisanul fa'li, kalimat yang membangun, kalimat optimis. Karena itu nanti sebaliknya, kalau pesimis, terus mendapatkan hal-hal yang membuat kita takut, itu nisfuda, setengah daripada sakit. Ya, setengah daripada sakit. Nah, orang mukmin tadi dengan kalau kembalikan dengan hauqalah, dia sadarkan pokoknya terserah Allah lah. Seperti kita berusaha menjaga yang terbaik, sisanya kembalikan kepada Allah. Tenang hatinya. Maka yang sakit pun akan kemudian mendapatkan kesembuhan. Tapi yang sehat-sehat seperti kita, tapi terus misalnya kita mengkonsumsi sesuatu yang membuat kita banyak khawatir, takut, ini yang sehat pun nisbeda, dia akan menjadi sakit. Sedangkan sebaliknya wal itminan nisfud dawa. Tumaknina, ketenangan hati, ketenangan jiwa, nisfud dawa, setengah daripada obat, setengah daripada kesembuhan. Jadi kalau para dokter ngasih resep obat dalam bentuk kapsul atau dalam bentuk obat cair, ada obat yang jauh lebih penting dari itu. Yaitu apa? Tadi kalimatul fa'li. Kalimat-kalimat yang menyejukkan, kalimat yang menggugah, kalimat yang memotivasi. Makanya Nabi kalau menjenguk orang sakit, yang Nabi ucapkan apa Bapak Ibu? Simpel kalimatnya. La ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa. Enggak apa-apa insyaallah Allah akan berikan kesembuhan. Jadi orang yang mendengar pun tergugah, orang yang mendengar pun optimis, orang yang dengar pun menjadi semangat, dan itu sudah setengah daripada kesembuhan. Maka nanti kaitannya dengan terapi diri kita, ya, di samping kemudian kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang indah, kalimat yang menggugah, tentu tilawah Al-Quran itu menjadi salah satu jalan untuk memberikan kesembuhan buat diri kita. Ya, tilawah Al-Quran termasuk mendengar tausiah yang menggugah itu bagian daripada kapsul. Dia menjadi kapsul keimanan yang akan memberi stimulus, memberikan imun yang cukup baik dalam tubuh kita, dalam jiwa kita. Orang lagi sakit, tapi setiap datang seseorang kepadanya, menghiburnya, ya, memotivasinya, memberikannya spirit, semangat, insya Allah, ya, hal-hal itu akan memberikan dia semangat untuk sembuh dan akan lebih cepat sembuh. Ya, daripada orang yang mungkin tidak ada hiburan, tidak ada kalimat-kalimat positif yang dia dapatkan. Maka inilah yang mungkin lebih penting, yaitu adalah konsumsi ruhiyah kita. Ya, kita menjaga konsumsi badaniah kita, kita menjaga kesehatan badan kita dengan protokol kesehatan dan sebagainya. Yang Islam pun mengajarkan tentang perkara itu. Lebih-lebih dari itu kita perlu menjaga ruhiyah kita. Karena kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, pintu yang paling disenangi oleh syaitan, pintu terlemah pada diri seorang hamba Allah menurut syaitan adalah ketika dia mendapatkan al-waham. Tadi al-waham itu apa? Takut berlebihan terhadap sesuatu yang akan terjadi. Khawatir berlebihan terhadap sesuatu yang sudah terjadi. Atau sedih berlebihan terhadap sesuatu yang telah terjadi. Apa yang menimpa dirinya, dia kemudian terus meratapinya, bersedih, merasa kehilangan, merasa aduh segala macam, saya tidak lagi punya segala macam. Itu pintu yang paling mudah untuk dimasuki oleh syaitan. Walaupun dia ahli salat, walaupun dia ahli saum, walaupun dia ahli sedekah, tapi ketika posisi galau, posisi sedih berlebihan, posisi takut berlebihan, itu akan sangat mudah dimasuki oleh syaitan, dan itu sangat mudah membuat dia futur, fatrah, turun drastis sama sekali. Maka dalam hal ini Nabi bilang, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah. Memang ada masa syirrah. Setiap manusia itu tidak senantiasanya stuck dalam satu kondisi. Ada masa syirrah, ada masa semangat. Tapi ada juga masa fatrah, masa futur. Nah, ketika kita futur, kata Nabi, petunjuk Nabi apa? Faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad hudiya. Wa man kanat fatratuhu ila ghairi dzalik faqad halak. Barang siapa yang ketika futur dia tetap berada di atas jalan sunnah, dia tetap berusaha beribadah, dia berusaha menjaga amal saleh,
dia berkumpul dengan orang-orang saleh, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Namun ketika dia futur, kemudian melakukan selain dari itu, orang cenderung futur itu ingin puas-puasan, ya, ingin kemudian lari dari masalah, malah melakukan sesuatu yang mendapatkan masalah jauh lebih besar. Nah, kalau ketika futur lari dari ibadah, tidak zikir, tidak ada zikir pagi, tidak ada zikir petang, tidak ada muhasabah diri, tidak ada introspeksi diri, yang ada faqad halak, dia akan makin terperosok, dia akan makin binasa. Nah, maka oleh karena itu tidak main-main kondisi ruhiyah yang bermasalah, maka itu akan menjadi peluru syaitan yang paling ampuh untuk membuat kita makin terpuruk. Maka disinilah muhasabah itu ini menjadi lebih penting. Apalagi kita sadar betul, melihat betul bagaimana saudara, keluarga, insya Allah ini dialami oleh semua mungkin. Ya, setiap hari tidak sedikit atau dalam satu minggu tidak sedikit kita mendapatkan ya kiriman pesan fulan bin fulan meninggal dunia, fulanah binti fulan meninggal dunia. Padahal dia lebih muda dari kita, padahal dia kemarin bersama kita, padahal dia bercanda bersama kita tadi siang, padahal dia bersama dengan kita tadi ngopi bareng. Siapa yang tahu? Tapi begitulah ajal hadirin. Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Likulli ummatin ajal." Setiap orang sudah ada ajalnya. Apapun penyebabnya. Penyebab kematian ada 100 kata Nabi. Covid hanya satu dari 100 penyebab kematian. Atau sakit itu hanya di 100 penyebab kematian. Kalau sudah datang ajalnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa dimajukan walau sedetik atau dimundurkan walau hanya sedetik. Maka yang paling penting bukan tentang mati atau tidak mati, karena ini sesuatu yang pasti terjadi kepada diri kita. Tapi bagaimana kita menyiapkan diri menghadapi situasi keadaan seperti ini melalui muhasabah diri. Karena pada akhirnya setiap orang akan meninggalkan dunia yang fana ini menghadap Allah Jalla wa'ala. Dan Allah mengatakan ada hari di mana yaum la yanfa'u malun wala banun. Ada hari di mana tidak lagi bermanfaat kita punya harta banyak. Tidak lagi bermanfaat kita punya keluarga. Illa man atallaha, kecuali yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang sudah bersih, dengan hati yang sudah selamat. Dan itulah yang lebih penting dari semua yang kita lakukan, bagaimana menyiapkan hati yang bersih, hati yang selamat. Nah, muhasabah itu bagian dari usaha untuk meningkatkan imun diri, untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa dari kotoran-kotoran penyakit yang ada. Sehingga apapun yang menimpa kita tidak akan keluar dari dua keadaan. Kalau kita mendapat nikmat, syakara, kita nambah syukur. Kalau kita dapat musibah, sabara, kita bersabar. Maka itu akan selalu menjadi kebaikan buat kita. Tapi kalau hati kita berpenyakit, apapun yang menimpa kita, baik itu nikmat ataupun musibah, selalu kedua-duanya membuat kita makin binasa. Dapat nikmat lantas dengan hati yang bermasalah kita makin kufur, makin takabur, makin jauh dari agama, jauh dari ibadah. Dapat musibah kita suudzon, kita berkeluh kesah dan lain-lain sebagainya. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, disinilah ahammiyatul muhasabah, pentingnya seseorang untuk kemudian terus bermuhasabah. Bermuhasabah artinya dia menghitung-hitung dirinya dan menyiapkan dirinya untuk kehidupan yang abadi yang ada di depan dirinya. Karena dunia ini fana. Kata Ali bin Abi Thalib, dunia datang, dunia pergi meninggalkan kita. Irtahalatid dunya mudbirah, wal tahalatil akhirah mukbilah. Dan akhirat datang menghampiri kita. Dunia yang kita cari, yang kita kejar, mohon maaf, dia selangkah demi selangkah pergi meninggalkan kita. Kita lari mengejarnya, dia pergi meninggalkan kita. Adapun akhirat, wartahalatil akhirah mukbilah. Yang kadang kita, sebagian kita lari tidak mau peduli dengan akhirat, dia malah selangkah demi selangkah dengan pasti menghampiri kita. Likulli minhuma banun. Baik dunia maupun akhirat punya anak-anak.
Fakunu min abna'il akhirah. Maka jadilah kita anak-anak akhirat yang berfisikan akhirat, yang mementingkan kehidupan akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan jadi budak-budak dunia. Kenapa? Fa innal yauma, karena pada hari ini amalun wala hisab. Hari ini kita kesempatan untuk beramal. Belum ada hisab, belum ada jaza, belum ada balasan. Hari ini ada kesempatan untuk beramal. Sedangkan ghadan, besok Bapak Ibu, saya, Bapak dokter, Ibu dokter semua, ada masa. Besok masuk ke dalam liang kubur. Hisabun. Hisabun wala amal. Yang ada adalah hisab dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Oleh karena itu Umar bin Khattab setiap malamnya dia menangis, muhasabah diri. Sampai-sampai ada bekas guratan di pipinya. Apa sebab? Karena dia menangisi dirinya. Padahal dia al-mubashshirina bil jannah. Padahal dia termasuk orang yang diberikan kabar gembira akan masuk ke dalam surga. Tapi setiap malam beliau bermuhasabah. Karena tahu dunia ini adalah darul bala. Dia tempat ujian. Dia adalah ujian buat seorang manusia. Kampung kita yang sesungguhnya adalah kelak di akhirat. Maka mudah-mudahan ini menjadikan kita tidak khawatir berlebihan, tidak takut berlebihan, tidak sedih berlebihan. Sedih karena kehilangan seseorang, sedih karena ditinggalkan oleh seseorang. Tidak perlu berlebihan. Boleh bersedih, tapi tidak berlebihan. Boleh khawatir dan takut, tapi tidak berlebihan. Kenapa? Karena pada akhirnya semua nikmat ini yang kalau kita pakai di jalan Allah, besok kita meninggal dunia, semua akan Allah kembalikan kepada kita lagi. Keluarga, suami, istri, anak, orang tua, tetangga, teman yang sangat kita sayang, kita cintai, kemarin meninggalkan kita. Jangan khawatir. Karena meninggal bukanlah akhir daripada segalanya. Bukan perpisahan. Karena perpisahan sesungguhnya adalah seseorang fi raudah min riyadil jinan. Ada satu orang berada di taman surga. Dan yang lain fi hufratin min hufarin nirat. Ada di dalam lubang. Di antara lubang api neraka waliyadzubillah. Itulah perpisahan yang sesungguhnya. Adapun kematian, itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan besok ketika kita sudah berada di alam akhirat, di kampung yang abadi, kampung akhirat. Selama kita berada di dalam bahtera iman, bahtera amal soleh, maka Allah akan kumpulkan lagi kita semua. Inilah yang juga harus lebih dipersiapkan oleh setiap mukmin dalam keadaan sekarang. Dia harus mempersiapkan bekal yang terbaik, ibadah yang terbaik. Apalagi sebentar lagi kita akan masuk bulan Dzulhijjah, di mana di situ ada 10 hari yang kata Nabi SAW lebih baik daripada seluruh hari-hari yang ada. Bahkan beramal di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih dicintai oleh Allah daripada jihad fisabilillah. Ini kesempatan buat kita muhasabah diri kita. Mungkin ya semua ini secara pribadi untuk kita adalah bisa jadi ujian, bisa jadi teguran buat kita yang mungkin kita banyak lalai daripada perintah-perintah Allah. Sehingga dengan ini insya Allah apapun yang menimpa kita menjadi jalan kebaikan. Semakin bertambahnya ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Mungkin Pak Dokter sebagai sebuah hantaran, apakah yang dimaksud ini nanti akan ada doa juga bersama insya Allah atau bagaimana? Betul Ustaz. Ya. Kita berdoa bersama juga atau bagaimana? Ada pertanyaan dulu tadi? Betul Ustaz. Mungkin kita buka dulu sesi tanya jawab Ustaz. Nanti setelah itu kita lanjutkan dengan doa bersama Ustaz. Mangga pada teman-teman sejawat sekalian, sekiranya ada yang ingin ditanyakan kepada Ustadz Abu Ali, Ustadz Ali, mangga bisa langsung dengan raise hand dan pijit tombol mute-nya, jadi unmute-nya. Mangga silakan. Nanti kalau belum ada nanti saya bisa sambung ya. Siap, silakan. Kalau misalnya masih belum ada, mangga Ustadz lanjut dulu Ustadz. Lanjut aja dulu. Kalau misalnya ini silakan ditulis di kolom chat ya. Siap. Silakan Ustaz. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Dulu ada sahabat Nabi lagi demam, humma, asobahul humma, dia demam. Kemudian Nabi lewat. Lalu Nabi berkata, selama engkau bersabar dalam keadaanmu seperti ini, maka satu persatu daripada dosamu akan dihapuskan oleh Allah, dirontokkan oleh Allah.
Sahabat itu mendengar kalimat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku ridho dengan apa yang aku alami sekarang ya Rasulullah. Aku ridho ya Allah. Aku ridho ya Rasulullah. Karena aku tahu diriku banyak dosa dan aku tidak tahu apakah taubatku diterima oleh Allah." Maka inilah sikap seorang mukmin. Hatta syaukah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Mayusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha hatta syaukati yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim daripada sakit atau daripada keletihan atau daripada kekhawatiran, ketakutan dan kesedihan, bahkan daripada bahaya yang menimpanya, adza, bahkan asyaukah yushakuha, hatta syaukah sampai duri yang menyakiti kakinya, itu semua tidak begitu saja terjadi. Tidak sekedar menjadi sakit buat dirinya, tidak. Tapi Allah menjadikan illa kaffarallahu biha min khataya. Allah jadikan itu sebagai penggugur daripada dosa-dosanya, Masya Allah. Ya, kita yang sadar diri banyak dosa ini, mendengar itu menjadi ada spirit dalam diri. Bahwa ketika kita sakit, ada sebuah keuntungan pula yang Allah berikan kepada kita. Bahwa setiap dosa-dosa yang kita lakukan, itu akan dihapus oleh Allah. Dibersihkan oleh Allah. Sampai betul-betul dia datang kepada Allah tidak lagi membawa satu pun helai dosa yang pernah dia lakukan. Maka bagi seorang muslim, hatta musibah alladhi yusibuha, sampai musibah sakit yang menimpa dirinya, maka dia bahkan bersabar, atau bahkan ridho, atau bahkan bersyukur dalam tingkatan level yang paling tinggi. Bukan hanya bersabar, bahkan dia ridho, bahkan dia bersyukur dengan sakit yang menimpa dirinya. Mengapa? Karena dia tahu bahwa Allah yang sedang mengujinya, kekasihnya yaitu Allah Jalla wa'ala yang sedang memperhatikan dirinya lewat sakitnya, yang sedang membersihkan dosa-dosanya. Dan dia berharap berjumpa dengan Allah dalam keadaan dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap orang tentu akan mendapatkan ujian yang berbeda-beda. Maka yang diuji dengan sakit, baik untuk dirinya atau pasangannya atau anak-anaknya, beginilah sikap seorang mukmin. Dia yakin bahwa ini menjadi jalan dia untuk semakin dekat dengan Allah. Wasilah untuk semakin banyak mendekat kepada Allah. Ya. Karena bisa jadi selama ini kita kurang dekat kepada Allah, maka Allah berikan kepada kita ujian dalam bentuk sakit. Dan yang mungkin sampai saat ini tidak diuji oleh Allah dengan sakit, maka kita wujudkan syukur kita dengan juga sama-sama bertambah dekat kita kepada Allah. Bertambah banyak doa kita kepada Allah Jalla wa'ala. Dan dalam hal ini, Nabi SAW memberikan kepada kita tuntunan doa. Tuntunan doa. Tadi doa yang pertama, setiap kita memulai aktivitas, Bapak Ibu yang mau pergi beraktivitas, menginjakkan kakinya di luar pintu, jangan lupa untuk mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Simple bacaannya tapi ajaib dampaknya. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan tersebut? 3 hal akan diberikan oleh Allah. Laqad wukita, engkau akan dijaga, diproteksi sehingga engkau tidak akan mendapatkan gangguan. Yang kedua, kufita, engkau akan dicukupkan segala kebutuhanmu. Yang ketiga, hudita, engkau akan diberikan petunjuk sehingga tidak akan tersesat. Simple kalimatnya Bapak Ibu, tapi kita dibuat lupa oleh setan sehingga jarang kita pergi keluar rumah membaca doa tersebut. Bahkan walaupun sudah ditempel doanya di depan pintu, tapi biasanya kita masih suka lupa membacanya. Padahal ini doa luar biasa. Kanzun, dia adalah pembendaharaan yang begitu dahsyat. Dia pembendaharaan bagi seorang muslim. Bahkan disunahkan kalau kita pun termasuk sedang sakit, salah satu doanya adalah mengucapkan kalimat tadi. La haula wa la quwata
illa billah. Diucapkan terus karena dia terus menyandarkan, ya Allah saya sakit. Seolah dengan kalimat itu dia menyandarkan kepada Allah. Ya Rabb, Engkau yang Syafi, Engkau yang Maha menyembuhkan. Sembuhkan aku ya Allah. Nah, kita bisa mengulang-ulang kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini yang pertama. Yang kedua, ada doa yang kata Nabi SAW, doanya pendek sekali, tapi kalau kita baca berulang-ulang. Ya, itu bisa menjadi proteksi buat diri kita. Dia menjadi penjagaan kita. Apa kata Nabi? Ucapkan Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Kalau barang-barang dengan istri, dengan suami, anak-anak bisa diganti dengan Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Kira-kira pendek atau kepanjangan doanya? Itu bisa dikirim ya. Itu bisa menjadi bagian daripada proteksi diri kita. Pokoknya ini wujud daripada kita bergantung kepada Allah. Mangga, Pak Dokter. Iya, terima kasih Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Dr. Suheryati Ciamis, Ustaz. Afwan Ustaz, Ana mau bertanya, wajarkah kita merasakan ketakutan dengan kematian walau ibadah sudah dijalankan semaksimal yang bisa dilakukan? Syukran. Jazakallah. Baik. Takut kepada kematian itu, kalau yang dimaksud adalah takut karena merasa belum siap berhadapan dengan Allah, merasa belum siap dengan pertanyaan di dalam kubur. Itu ketakutan yang wajar dan bagus. Karena dengan rasa takut itu khauf dalam bahasa akidah. Khauf itu mendorong kita untuk apa? Untuk mendekat, semakin dekat kepada Allah. Karena orang yang takut kepada Allah, takut kepada ajalnya, kematiannya, maka itu yang akan membuat dia semakin menjaga dirinya, semakin mendekat kepada Allah. Nah, kalau takut yang seperti itu, hendaklah setiap diri harus khawatir dan takut kalau mati dalam keadaan tidak husnul khotimah. Ya, mati tidak sedang beribadah. Maka dia tahan dirinya. Dia tahu umurnya nggak lama lagi. Selama-lamanya berapa ratus tahun. Nggak nyampe ratusan tahun. Kata Nabi, umur umatku ma baina sittin ila sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun saja. Aqalluhum man yajuzu dzalik. Dan sedikit yang melalui itu semua. Lebih banyak yang kurang daripada itu. Maka dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang jumlahnya puluhan ribu tahun. Hingga jutaan tahun. Hingga tanpa batas. Apa artinya dari kesabaran yang kita coba usahakan dalam waktu yang singkat hanya beberapa tahun ke depan. Bahkan dengan keadaan sekarang kita semakin diingatkan betapa dekatnya ajal dengan kita sehingga seorang mukmin rasa takut yang dimaksud tadi adalah takut kalau dia belum siap. Nah, dari situ dia kemudian menambahkan ibadahnya. Tapi kalau yang dimaksud dengan takut karena tidak mau mati, lari daripada kematian, maka ini ketakutan yang tidak boleh. Karena setiap orang, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya. Fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya dia akan mendatangi kalian. Maka dia adalah sesuatu yang pasti akan menimpa kita. Maka mudah-mudahan kalau yang dimaksud tadi adalah takut yang pertama, insya Allah itu menjadi ketakutan yang baik buat kita. Barakallahu fikum. Bu Etiyah. Pak Suheryat. Memang ketakutan yang sering kita hadapi adalah ketakutan takut mati, Ustaz ya. Yang terjadi seperti itu. Rasa tacan siapa ya? Mohon pasti. Ya silakan Pak. Mungkin pengalaman yang lain silakan. Silakan. Dengan takut kematian sekarang itu bisa jadi betul. Ya, sebagian orang mungkin kita perlu untuk ada
ya Iya, apa namanya targhib ya, motivasi terkait dengan itu. betul. Silakan. Saat ini ada Pak Jenderal Catur nih, Dokter Catur, alhamdulillah dari Depok. Kang Catur, mangga Kang, wilayah Patarosan Kang. Assalamualaikum Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz ikut Iya. mendengarkan tausiah yang sangat baik sekali ini. Nah, tadi memang kami mendengar dari Pak Ustadz bahwa dengan kita mensyukuri ikhlas dalam sakit ini, insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita yang telah kita kerjakan. Nah, kadang-kadang ya maklum, yang pernah muda ini Pak Ustadz, jadi artinya kadang-kadang mengeluh sakit ini, sakit itu, tapi dalam mengeluh ini sebetulnya ikhlas sih sebenarnya menerima ujian ini. Karena misalnya sudah mulai sakit pinggang, tapi kalau mengeluh sakitnya nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya, bukan berarti kita tidak menerima. Iya, iya. Tapi kita mengeluh ya Allah menerima. Mudah-mudahan ikut menggugurkan dosa-dosa yang telah kami lakukan selama ini ya Pak Ustadz. Bagaimana penjelasannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ya, kita sadar bahwa iman kita masih belum cukup untuk terkadang menghadapi ujian dan musibah yang Allah berikan. Disinilah pentingnya tarbiyah ruhiyah itu. Stimulus-stimulus ini yang harus kita terus ya. Makanya Allah mengatakan wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Senantiasa memberikan masukan terus. Ini penting untuk terus mentarghib, memotivasi diri. Mengeluh itu suatu saat Imam Ahmad bin Hambal ketika sakit dia mengucapkan, aduh, sakit ya Allah, gitu ya. Ada sakit, ada ngeluh-ngeluh gitu. Datang sahabat Nabi, datang sahabatnya menyampaikan satu hadis Nabi bahwa sesungguhnya setiap keluhanmu juga akan sampai kepada Allah. Ya, apa yang terucap dari lisan kita pun akan sampai kepada Allah. Lalu membacakan satu ayat, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar satupun kalimat, satupun huruf dari lisan kita kecuali di situ ada malaikat raqib dan malaikat atid. Nah, maka ceritanya Imam Ahmad saat itu tidak pernah lagi mengeluh ketika dia sakit. Nah, tentu ini ukuran Imam Ahmad bin Hambal ketika diingatkan dengan hal tersebut dan dia mampu untuk melakukan itu, menahan setiap keluhan. Nah, maka tentu keluhan dalam hal-hal tertentu bahkan diwajibkan. Contoh, ya kita datang ke dokter, ditanya sama dokter, sakit apa Pak? Ya harus dikeluhkan kan, disampaikan. Sakit ini Bu Dokter, sakit ini Bu Dokter, ini itu keluhan dalam arti kita meminta petunjuk untuk menanganinya. Lalu ketika kita mengeluh kepada seseorang, apa yang kita harapkan? Itu yang akan menjadi jawaban apakah kita harus mengeluh atau tidak. Kita mengeluh kepada seseorang. Apa yang kita harapkan? Apakah kita berharap dia bisa memberikan bantuan, saran, nasihat kepada kita, motivasi kepada kita? Maka kalau bentuknya seperti itu tidak apa-apa. Dan bentuknya tidak seolah-olah mengeluhkan Allah. Kalau sudah mengeluhkan Allah dalam arti kenapa ya Allah tuh ngasih sakit terus kepada saya, ini berbahaya. Ya. Kalau minimal ya Allah saya diuji dengan sakit ini cukup lama nih. Nah itu maka tentu pada batas-batas tertentu bisa diperbolehkan untuk mendapatkan masukan nasihat. Maka tentu di sini kita perlu untuk terus melatih diri bahwa siapa yang paling bisa mendengar keluhan kita dan memberikan solusi atas setiap sakit yang Allah yang diberikan kepada kita, tidak ada yang lain kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Seseorang berusaha untuk mencari obat ke mana-mana hingga ke luar negeri. Ya, tapi selama ini dia tidak mengandalkan Allah, dia hanya mengandalkan uangnya, mengandalkan pengetahuan. Nah, sampai suatu saat Allah menegurnya,
dia tidak mendapatkan semua yang dia datangi. Ya, padahal yang didatangi adalah dokter-dokter spesialis yang paling ahli di negerinya. Tapi giliran dia tidak mendapatkan kesembuhan. Allah hendak memberikan peringatan. Jangan bersandar kepada manusia. Yang ngasih sakit Allah, yang ngasih kesembuhan Allah. Dia ingat dengan semua itu, akhirnya dia kemudian bertobat, makin dekat ke Allah, makin banyak berdoa dengan Allah. Tiba-tiba Allah datangkan kesembuhan hanya dari pepohonan yang ada di samping rumahnya. Dikasih tahu seseorang pakai ini dengan izin Allah, sakit yang dia harus datang ke beberapa tempat negeri itu, hanya dengan beberapa pohon itu Allah sembuhkan. Ini menunjukkan bukan pohonnya, bukan obatnya. Menunjukkan bahwa sesungguhnya kesembuhan itu ada pada tangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin tadi begitu Pak Dokter. Mudah-mudahan mengeluh kita ya hanya pada Iya, Pak Ustaz. Jadi Kang Catur, networknya ngedrop. turun Ya, turun Pak Catur, turun pisan. Sehat selalu Pak. Insyaallah. Amin. Amin. Ya, turun Kang. Mangga pilih ayat patarosa tina sanes. Ustad badai tu baras sekedap. Laras teh upami misalnya yang terkena wabah taun itu apabila meninggal itu syahid fisabilillah. Baik. Memang hadisnya ada terkait dengan wabah taun. Namun memang kalau ditanya taun yang terjadi di masa Nabi atau di masa Khalifah Umar bin Khattab, orang terkena taun di pagi hari, sorenya sudah mati semua. Jadi dahsyat dan bisa dalam waktu yang singkat sekejap. Gitu, dalam jumlah yang cukup banyak sampai ribuan. Di satu waktu itu bahkan. Nah, tentu maka ketika ada hadis yang menjelaskan tentang bahwa taun itu akan bisa, wabah itu kalau menimpa seseorang sampai meninggal dia akan syahid, tidak lepas begitu saja. Seperti ada hadis juga yang menyebutkan sakit perut membuat seseorang, kalau seorang meninggal karena sakit perut dia akan syahid. Tentu yang lebih besar daripada itu semua yang digarisbawahi, tentu pertama adalah dia seorang muslim yang tidak pernah mempersekutukan Allah. Kalau orang muslim tapi dia kemudian syirik, dia mempersekutukan Allah, dia tidak sanggup menjalani ujian sakitnya, akhirnya dia cari jalan pintas, datang dukun, ya, datang orang-orang yang dia anggap orang pintar, akhirnya berobat dengan sesuatu yang mengandung kesyirikan, maka yang ada dia mati dalam keadaan musyrik. Dalam keadaan musyrik. Dan ini hati-hati betul saya mendapatkan ada seorang dai ya, tidak sanggup, tidak tahan melihat anaknya sakit. Ya, sehingga akhirnya sampai pada taraf seseorang memberitahunya, datang aja ke si fulan-fulan yang disebut sebagai orang pintar. Ya Allah, bisa tergelincir dalam perkara ini. Nah, maka dalam hal ini tentu kita kita berbaik sangka bahwa insya Allah orang-orang yang terkena wabah, terkena bala, termasuk COVID sekarang, semoga Allah jadikan husnul khatimah. Tapi sebagai sebuah kaidah buat kita, kematian yang disebut dengan husnul khatimah adalah ketika mati dalam keadaan sedang beribadah, mati dalam keadaan mentauhidkan Allah, mati dalam keadaan bersabar. Kata kuncinya sabar. Ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar. Dia mengucapkan innalillah, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan bakal kembali kepada Allah. Sekarang atau besok saya mati sama saja, semua ada di tangan Allah ajal itu. Nah, sikap seperti ini sikap seorang sabirin, orang-orang yang sabar. Kalau dia meninggal, malaikat yang menyambut dirinya ucapan salamun alaikum bima sabartum. Selamat untukmu karena kesabaranmu. Fa ni'ma'u kebadan, itu di belakangmu tempat yang paling indah untuk. Begitu kira-kira Pak Dokter. Barakallahu fiik. Iya, teman Ustaz. Ada pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya, ini dari Dr. Indra dari Bogor. Pak Ustaz, doa apa yang harus dibacakan untuk menenangkan hati di masa pandemi ini? Jazakallah khair. Baik.
Sekaligus kita ini ya nanti ya, kita praktekkan ya. Ya, betul. Jadi pertama kita bisa tadi baca yang tadi ya. Allah Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allah Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allah Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Yang itu bisa ketulis, bisa kehafal insyaallah. Ya. Nah, ini doa insyaallah pendek tapi dahsyat, membuat hati kita tenang. Ya. Coba bisa nanti diikuti ya. Ya. Allah Allahu Rabbuna Boleh la di-unmute semua biar nusyriku sama-sama. bihi syai'a. Yuk. Allah Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Allahu Rabbuna la nusyriku bihi syai'a. Gitu. Insyaallah ya. Ini diulang-ulang aja, diulang-ulang ya, diulang-ulang. Allah Rabbuna. Ya Allah Rabbuna. Rabbuna itu bukan cuma Tuhan kami. Jadi pemaknaan mendalam tentang doa ini apa? Allahu Rabbuna. Dia yang menciptakan kami. Dia yang memberikan rezeki kepada kami. Dia menjaga kami. Dia melindungi kami. Dia menyembuhkan kami. Dia menghilangkan kegalauan hati kami. Dia mendatangkan kebaikan untuk kami. Itu makna Rabbuna. Maka la nusyriku bihi syai'a, enggak akan bergantung kepada yang lain, hanya kepadamu ya Allah aku bergantung. Itu kalimat itu. Doa itu maknanya Allah secara bahasa mungkin kita suka menerjemahkan Rabbuna sebagai Tuhan kami. Allah Tuhan kami. Tapi makna sesungguhnya dari kata Rabbuna tadi, ya, penjabarannya bukan hanya Tuhan, tapi dia pencipta, yang menjaga, yang melindungi, yang mendatangkan kebaikan, yang mendatangkan kesembuhan untuk kami. La nusyriku bihi syai'a. Kami tidak akan mempersekutukan. Kami tidak akan menyandarkan kepada selain Allah. Itu makna, itu yang pertama. Yang kedua, dalam keadaan kita seperti berada dalam sebuah kegelapan. Maka bayangkan kegelapan yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Masuk ke dalam perut ikan paus. Mana ada kehidupan di dalamnya. Yang ada kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan ikan, kegelapan laut, kegelapan malam. Tapi Allah jadikan itu tempat menjadi lapang untuk Nabi Yunus alaihissalam. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Apakah ya Allah keluarkan saya dari tempat? Nah, langsung i'tiraf. Muhasabah diri. Introspeksi diri. Lalu mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu diucapkan oleh Nabi Yunus. Jadi kalau kita dalam keadaan kegelapan di atas kegelapan, mentok sana sini, seolah-olah tidak ada yang bisa melindungi kita. Yang keluar dari keadaan seperti itu, introspeksi diri, puji Allah dan salahkan diri sendiri. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Akulah yang telah banyak berbuat zalim, berbuat dosa ya Allah. Maka semakin kita menyadari itu, kita akan dikeluarkan dari keadaan kita, kegelapan yang kita alami sebagaimana Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari dalam perut ikan paus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu minimal itu dua itu saja juga dijalankan dengan tiga tadi hauqalah la haula wala quwata illa billah. Itu insya Allah sudah menjadi doa yang cukup membuat hati dan jiwa kita tenang. Ingat, yang membuat hati kita tidak tenang, gusar, adalah ada noda-noda penyakit-penyakit di dalamnya. Dibersihkan lewat doa-doa tersebut.
dengan kalimat-kalimat tersebut. Selama ini kita mengandalkan si fulan, alan, kita mengandalkan ini dan itu, lupa dari Allah. Akhirnya apa? Allah uji kita dengan keterputusasaan, dengan kebingungan, dengan mentok, dengan ini itu segala macam. Nah, lewat itu kita seolah pengakuan diri, i'tiraf. Mengaku, ya Allah, maksud Engkau ya Allah, maafkan hamba yang banyak berbuat zalim. Mungkin itu Pak Wedi, Pak Dokter. Siap. Ustaz, mangga sejauh sekalian, ya mungkin karena waktu juga ya, alhamdulillah di sore hari ini kita bisa sama-sama bermuhasabah ya dalam kaitan dengan ujian ini, ya terutama dalam kaitan dengan ujian pandemi ini, dan alhamdulillah Ustadz Ali sudah bisa memberikan pencerahan buat kita ya. Untuk lebih barokahnya pertemuan kali ini juga dalam kaitan memperkuat ruhiyah kita, alangkah lebih baiknya mungkin Pak Ustadz Ali bisa memimpin doa dan zikir untuk kita semua. Mangga Ustadz, sangat. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bersama-sama beristighfar terlebih dahulu. Astaghfiruhu la'allakum tuflihun. Beristighfarlah, mintalah ampunan kepada Allah, supaya kalian akan bahagia. Kita istighfar, kita akui kesalahan diri kita. Nanti kita baca juga doa Nabi Adam alaihissalam, doa seorang hamba yang mengakui kesalahan dirinya. Mudah-mudahan dengan itu Allah ampuni dosa-dosa kita dan Allah hilangkan hijab-hijab yang menghijab kita. Dan Allah betul-betul jadikan muhasabah ini menjadi penggugur dosa-dosa kita. Mudah-mudahan dengan itu pula kita semakin lebih optimis dalam menjalani kehidupan ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Baik, sekejap, sebentar kita memuji Allah. Coba kita
akui semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita satu persatu. Kita akui semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kita syukuri betul-betul nikmat sehat, nikmat keluarga pada sehat, nikmat masih bisa melihat, masih bisa mendengar, masih bisa berbicara. Nikmat punya rumah, nikmat punya keluarga, nikmat punya pasangan, nikmat punya anak. Puji Allah dulu. Karena afdalud du'a alhamdulillah. Sebaik-baik doa adalah memuji Allah. Puji Allah. Puji Allah. Bersyukur kita dulu kepada Allah. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah di saat banyak orang-orang kehilangan rumahnya, kehilangan tempat tinggalnya, kehilangan kendaraannya, kehilangan sehatnya, kehilangan anggota badannya. Engkau berikan kepada kami semua nikmat itu, Engkau tidak mencabutnya ya Rabb. Lakal hamdu wa lakal syukru ya Rabb. Segala puji hanyalah milikmu ya Allah. Kau yang maha pengasih, Kau yang maha penyayang ya Allah. Alhamdulillah laka ya Rabb. Segala puji hanyalah milikmu ya Allah. Sampai saat ini, sampai detik ini. Sudah begitu banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Kau cukupkan hajat-hajat kami. Kau jauhkan kami segala macam gangguan dan keburukan. Kau sampaikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang dewasa. Mereka bisa belajar, mereka bisa sekolah. Di saat banyak orang yang tidak bisa belajar dan tidak bisa sekolah. Di saat banyak anak-anak yang kehilangan orang tuanya, mereka harus sendiri menjalani kehidupannya. Mereka masih punya orang tua, mereka masih punya kami. Allah, lakal hamdu wal syukur. Segala puji hanyalah milikmu ya Rabb. Maafkan kami yang kurang pandai dalam bersyukur atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Rabbana ya Karim. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, Engkau maha baik, Engkau maha pengasih, Engkau maha penyayang ya Allah. Tanpa kami minta pun Engkau telah memberikan semua yang kami butuhkan ya Allah. Tanpa kami meminta, Engkau telah memberikan nikmat sehat, nikmat afiat. Jadikan kami hamba yang pandai bersyukur ya Rabb. Ampunkan kami yang kurang taat kepadamu. Ampunkan kami yang kurang dalam beribadah. Ampunkan kami suka melalaikan perintahmu ya Allah. Ampunkan kami yang jarang berzikir ya Allah. Jarang mengingatmu ya Allah. Hanya mengingatmu ketika kami butuh ya Rabb. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan kami yang telah terhijab oleh nikmat-nikmat dunia sehingga kami lalai atas perintah dan larangan-Mu ya Allah. Ampunkan kami ya Rabb yang masih banyak berbuat dosa ini ya Allah. Jangan Kau hukum kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Kau hijab rahmat-Mu untuk kami karena dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Kepada siapa kami berharap dan bersandar bila Engkau meninggalkan kami ya Allah. Kepada siapa lagi kami berdoa kalau Engkau meninggalkan kami ya Allah. Jangan Kau tinggalkan kami sendiri ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum. Wahai Allah yang maha hidup dan maha berdiri. Birahmatika nastaghits. Dengan rahmat-Mu ya Allah. Kasih sayang-Mu yang tidak terbatas. Nastaghits. Kami mohon perlindungan-Mu, pertolongan-Mu ya Allah. Kami mohon penjagaan-Mu ya Allah. Aslih lana sya'nana kullah. Perbaikilah untuk kami semua keadaan kami ya Allah. Perbaikilah semua keadaan kami ya Allah. Keadaan diri kami, keadaan ibadah kami, keadaan keluarga kami, keadaan pasangan kami, keadaan anak-anak kami ya Allah. Keadaan saudara-saudari kami, keadaan teman-teman kami ya Allah. Sahabat-sahabat kami, orang tua kami, dan semua yang kami cintai, dan semua yang bersama dengan kami ya Allah. Baikilah keadaan kami dan mereka semua ya Allah. Wala takilna ila anfusina tarfata ain. Dan jangan Kau serahkan kepada kami urusan kami sendiri ya Allah. Jangan Kau biarkan kami mengatur urusan kami sendiri ya Allah. Ya Allah. Senantiasalah bersama kami dalam segala keadaan ya Allah. Jaga kami dan lindungi kami ya Rabb. Dan ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, saudara-saudara kami
keluarga kami sedang sakit, kami mohon kepadamu ya Rabb, ya Rabban Nas, mudhibal ba's, adhibil ba'sa anna ya Allah. Wahai Allah yang maha menghilangkan segala kesusahan, kesulitan, kepayahan, dari segala mara bahaya dan penyakit, adhibil ba'sa anna ya Allah. Hilangkan semua itu dari kami ya Allah. Angkat dan cabut segala kesusahan dan penyakit yang menimpa kami dan mereka ya Allah. Ishfi ya Rabb, ishfina ya Allah. Ishfi mardana wa mardal muslimin. Berikan kesembuhan untuk kami semua yang sakit ini ya Allah. Dan jadikan penyakit itu menjadi penggugur dosa-dosa mereka ya Rabb. Anta syafi, Engkau yang maha menyembuhkan. La syafiya illa anta. Tidak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Syifaan la yughadiru saqama. Engkau lah yang mendatangkan kesembuhan yang tidak menyisakan satupun penyakit lagi ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyandarkan urusan kami ya Allah. Wa ilaika anabna. Dan kepadamu kami mengembalikan segala urusan ya Allah. Wa ilaikal masir. Dan hanya kepadamu kami akan menyandarkan segala urusan kami ya Allah. Ya Rabb, jagalah para dokter ini ya Allah, yang berusaha untuk menjaga hamba-hamba-Mu ya Allah. Jaga dan lindungi mereka, jaga keluarga mereka, sehatkan mereka ya Allah. Berikan perlindungan untuk mereka semua ya Rabb. Berkahi keluarga mereka, berkahi umur mereka dan rezeki mereka ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah. Tiba pada penghujung acara ya Ustadz. Jazakallah khair Ustadz atas pencerahannya pada kami di sore hari ini. Semoga Ustadz dan keluarga juga diberikan keberkahan kesehatan, keselamatan, dilimpahkan rezeki, sehat. Teman-teman sekalian, masih sono sih Sarasna, tapi berkaitan dengan waktu dan sebentar lagi kita masuk maghrib. Panginten ini mari kita tutup saja pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atur nuhun sadayana. Nuhun sadayana. Dokter Wedi nuhun ya. Nuhun Pak Ustadz. Wedi. Alhamdulillah sama-sama. Insyaallah bisa silaturahim lagi di kemudian waktu insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi